Shalom. Para pahlawan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saudara, saya percaya apa yang kita buat puasa bersama-sama akan mendatangkan pemulihan dalam segala sesuatu. Saudara, sudah lama Tuhan menghendaki anak-anaknya saudara untuk masuk dalam doa puasa. Dan saya percaya Tuhan mau mencurahkan yang luar biasa di antara kita. Terima kasih sekali lagi buat setiap saudara yang ada di tempat ini dan yang manapun streaming online. Saudara yang melakukan doa puasa total 3 hari 3 malam. Hormat saya dan saya berkata sekali lagi, you are the best. Oke, mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 21. Bisa langsung? Oke, terima kasih. Langsung. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, ada banyak orang berkata, kapan Tuhan datang? Ada banyak orang juga berkata, saudara ya, kapan saudara kegenapan dari lawatan dan apapun. Persoalannya, saudara, Tuhan menunggu kita. Dan Tuhan berkata, kapan anak-anakku ini beresin hati? Kapan anak-anakku ini beresin hidupnya? Supaya aku memulihkan mereka dalam segala sesuatu. Dan kalau Tuhan memulihkan dalam segala sesuatu, saudara, maka semua rencananya akan dengan mudah digenapi. Seringkali begini ya, Tuhan pengen bikin nih tempat ini penuh sampai 1000 lewat. Tapi apa panitia siap? Saudara, ini contoh, bukannya mengejek. Contoh, bukannya menjelekan. Saudara, ada beberapa orang saya pulang karena tidak dapat kamar. Ya. Saudara, ada beberapa yang berkata chat sama saya, Bu, kami sampai malam belum dapat kamar. Ya, soal kecil. Saudara, padahal sebelumnya saya sudah mengadakan retret di tempat ini. Saudara, dan satu kamar bisa diisi 8, saudara, ini yang villa-villa. Satu kamar bisa diisi 20 ranjang, saudara. Jadi 1000 itu saya tahu pasti cukup. Bisa kalau diakalin. Tapi panitianya kurang cepat, kurang fleksibel, kurang tanggap, saudara. Kurang biasa untuk mengatur 1000 orang. Saudara, ini belum pakai makan loh, saudara. Kalau pakai makan, pakai minum, saudara, itu repotnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekali lagi, Tuhan bukan gak bisa mendatangkan 2000 orang untuk doa dan puasa. Karena saya tahu pasukannya sangat banyak. Tetapi dia butuh kita yang siap. Dia butuh kita yang sangat handal. Saudara, dia butuh kefleksibelan kita. Dia butuh kita dulu dipulihkan. Supaya kita bisa menampung dan menerima begitu besar apa yang Tuhan mau berikan. Saudara, 100 tahun yang lalu Tuhan berjanji kepada kekasih-kekasihnya. Saudara, dia berjanji kepada Maria Ether bahwa dia akan buat kebangunan rohani lawatan yang lebih besar dari apa yang pernah dia lihat. Saudara, siapa Maria Ether? Saudara, dia seorang yang gak pernah lulus sekolah. Gak pernah SD aja enggak, saudara. Tetapi cintanya akan Tuhan. Saudara, setiap hari dia 4-5 jam berdoa. Pada waktu dia masih mengasuh 7 anaknya yang kecil-kecil. Dan dia harus ke ladang untuk nanam. Saudara, di ladang dia nyembah Tuhan. Saudara, pada waktu dia tidak punya apa-apa. Dia cuma punya 1 kamar buat tinggal dia, suaminya dan 7 anaknya. Saudara, dia ambil selimut. Dan dia bilang sama anaknya, kalau aku masuk ke selimut ini, jangan ganggu. Karena aku mau ketemu Tuhan. Dan dia bisa masuk di dalam selimut itu 3 jam. Saudara, cuma buat nyembah doa. Saudara, dan Tuhan angkat seorang yang nothing. Tapi di dalamnya ini penuh dengan yang ilahi. Saudara, saya percaya saudara boleh lapar dan haus. Tapi makin hari di dalam ini akan makin kuat dengan yang ilahi. Amin. Saudara, dan tiba-tiba pada waktu yang di dalam ini kuat. Yang di dalam ini sangat ilahi. Keajaiban terjadi, saudara.
Saudara, orang-orang di sekitarnya semua disembuhkan. Setiap kali dia berdoa, gelombang lawatan, saudara. Sampai sejarah mencatat, pernah saudara 2 kilometer sekeliling dia tanpa saudara mic, tanpa dengar suaranya. Semuanya mengalami lawatan Tuhan. Saudara, itu sangat mudah Tuhan buat. Tapi persoalannya dimulai dari kita. Jadi pemulihan segala sesuatu harus dimulai dari hidup kita. Amin. Saudara, dan selebihnya Tuhan akan menyapu, melanda. Saudara, Tuhan akan membuat semua yang dia janjikan kekal. Saudara, tapi janji 100 tahun lagi tidak hanya kepada Maria Ether. Saudara, dia berikan janji itu kepada William Seymour. Dia janjikan itu, saudara, William Seymour adalah yang mendatangkan saudara Azusa Street. Di mana semua orang melihat saudara yang namanya api Roh Kudus yang tidak membakar. Tetapi menjamah banyak orang. Saudara, itu juga janji diberikan kepada Billy Graham. Dan Tuhan berkata, kamu akan meninggal ya di usia 99 tahun. Karena Tuhan bilang, mulai tahun ke-100 akan masuk masa yang lain. Yaitu masa terbaru, terajaib, terkeren, puncak dari semua lawatan. Saudara, dan Billy Graham benar-benar meninggal di usia 99 tahun. Saudara, dan kitalah generasi itu. Kita generasi terdahsyat, terajaib. Kita generasi paling keren, paling luar biasa. Kitalah yang akan menggabungkan semuanya. Antara teknologi, ekonomi, keajaiban, politik. Kita akan menguasai 9 gunung. Dan kemuliaan Tuhan akan menyapu seluruh dunia. Saudara, itu terjadi di zaman kita. Tapi harus dimulai dari kita. Pemulihan harus dimulai dari kita. Maka kita akan mulai belajar pemulihan apa, saudara? Saudara, yang pertama adalah hubungan bapak dengan anaknya. Saudara, saya langsung baca yang bawah. Kalau yang atas, saudara ya, itu yang negatifnya. Saudara, bagaimana kalau orang mulai tidak mengerti Tuhan, marah dengan Tuhan, iri, bahkan mulai saudara ingin membunuh. Tapi kita mau berkata, kita mau lihat langsung yang positifnya. Dan kita mau baca sama-sama. Next, tolong. Ya, saudara, mari kita baca dengan suara keras supaya tidak ada yang tidur di antara kita. Ya, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, hubungan itu tidak pernah, saudara, karena keadaan. Tapi hubungan itu selalu karena hati. Saya melihat ada orang yang sangat miskin. Sampai ayah dan ibunya ini gak bisa kasih makan apapun ke anaknya. Tapi hubungan mereka sangat mesra, saudara. Setiap kali anaknya kami kasih sesuatu di rumah singgah, dia gak akan makan. Saudara, hari itu kami kasih 1 nasi kotak. Ada ayamnya, ada tahunya, ada tempenya, ada macam-macam. Saudara, dan anak ini gak makan. Waktu saya tanya, nak kenapa gak dimakan? Gak suka. Dia bilang, Bu, kalau saya makan cuma saya yang rasain. Tapi saya mau bawa pulang. Dan satu keluarga kita akan makan dan pesta malam ini. Saudara, ini anak umur 8 tahun. Terus kemudian dia bilang, Ibu lihat. Ini banyak sekali. Saudara, padahal cuma nasi kotak yang biasa kita terima. Dia berkata, Bu, ini bisa makan buat 3 hari. Saya berkata, caranya bagaimana? Dia angkat ayamnya dan dia bilang, ini satu potong ayam. Kita buat makan malam ini. Dan semua kita akan bersuka cita. Nah, karena akhirnya kita makan ayam. Saudara, besok kita akan makan tempenya.
Dan siang kita makan lagi sayurnya. Saudara, dia cerita dengan membinar. Anak kita saudara. Yang mungkin berkelimpahan. Mungkin gak pernah mikir kok kita makan apa. Bahkan anak kita mungkin kalau tidak kita belikan apa yang mereka mau. Misalnya mereka minta HP baru. Mungkin marah. Tapi ini anak yang gak pernah bisa dikasih makan. Orang tuanya gak sanggup punya hati yang seperti itu. Jadi poinnya apa? Hati, saudara. Apakah hatimu itu, saudara, benar? Kalau hati kita benar, ke atas benar, ke bawah benar, ke siapapun benar. Tapi kalau hati kita ini sudah luka, apapun, saudara. Mungkin ada orang yang bilang begini, kurusan ya. Kenapa sih ngurusin? Itu kalau hatinya kotor. Tapi kalau hatinya benar, ditanyain kurus saja. Dia bilang, tambah cantik ya. Itu saudara. Tadi banyak orang yang sudah lama gak ketemu saya. Cuma sayangnya saya gak disebut kurusan, tapi gemukan. Gak apa-apa saudara. Saudara, dan saya senyum aja. Saudara, dan kenapa saya gak pernah luka? Memang saya tambah gemuk mau apa? Tapi saya gemuk karena saya dicintai banyak orang. Selalu dikasih makan, itu persoalannya saudara. Saudara, saya kalau keliling Indonesia kemanapun, bahkan ke persekutuan manapun, saya tidak berhenti. Saudara, dikasih makan. Dan mereka selalu sajikan yang terbaik. Dan selalu dengan linangan air mata berkata gini, Bu Iin jangan gak dimakan. Saya masak sendiri, saya beli sendiri. Ini yang terbaik dari kota saya. Maka saya gak tega saudara. Akhirnya saya makan sehari bisa 5 kali. Tergantung jadwal khotbah saudara. Khotbah 5 kali, makan 5 kali saudara ya. Saudara, dan iyalah saya bersyukur mengembanglah saya ke kiri dan ke kanan dalam segala hal. Jangan diaminin saudara. Yang itu jangan diaminin. Saudara, saya mengembang dalam hal rohani, ilahi. Tapi soal tubuh please jangan. Ya, saya sedang berdoa untuk bisa kurus saudara. Dengan mujizat tapi. Karena kemanapun saya dikasih makan itu soalnya. Nah balik lagi. Saudara, ini soal hati. Ya. Ada banyak jemaat yang luka dengan gembalanya. Saudara, hari itu ada seorang jemaat telepon saya dan minta didoakan. Saya ini lagi masak buat suami. Saudara, saya bilang gini, Bu telepon lagi ya. 15 menit lagi. Saudara, dia bilang apa? Ibu Iin ya, kalau orang kaya pasti dilayani. Kalau saya miskin jadi gak mau doain. Ini luka. Bukan soal dia miskin. Saya tahu aja enggak siapa orangnya. Saudara, ada satu lagi donatur. Saudara, saya tuh gak tahu. Saya tuh gak hafal muka orang saudara. Buat saudara, saudara itu kenal saya gampang. Saya ini setiap hari ketemu ribuan orang. Jadi saya ini benar-benar susah mengenali. Dan hari itu ternyata saya ketemu seseorang, ternyata dia donatur. Saya nggak tahu kalau dia donatur. Jadi saya nggak menyapa. Saudara, dan dia sakit hati, marah-marah. Saudara, bahkan dia berkata, saya nggak mau lagi pelayanan. Ternyata hamba Tuhan itu cuma mau uangnya. Lo tahu aja enggak saudara. Ini hati yang luka. Dan hari ini saya tidak tahu seberapa hatimu luka. Tapi kalau kita mau pulih, di dalam acara ini mari berkata, Tuhan sembuhkan aku. Mulai coba lihat, apakah saudara masih suka marah-marah? Suka curiga sama Tuhan? Suka misalnya kecewa dengan orang, hamba Tuhan, dengan anak, dengan istri? Mungkin saudara berkata, kenapa saya miskin? Percayalah saudara. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, hatimu ini sembuh. Maka tiba-tiba engkau melakukan perkara yang ajaib. Saudara miskin pun engkau akan jadi dahsyat. Saudara, sejujurnya saya bersyukur sekali saya lahir miskin. Saudara, saya lahir di keluarga miskin.
Dan saya punya segudang keajaiban. Karena itu sampai hari ini, kalau saya melayani orang miskin, buat saya itulah saudara sebuah destiny investasi yang Tuhan sudah tanam dari sejak saya kecil. Saudara, ini salah satu cerita keajaibannya. Saudara, saya lahir dan saya kecil, saudara di sebuah rumah gedek. Tahu gedek bambu itu loh saudara ya. Yang bolong-bolong itu loh saudara. Di saudara pinggir sungai. Nah saudara, setiap kali hujan, maka itu adalah keajaiban buat kami. Kami satu sisi kami akan berdoa supaya jangan banjir. Dan kami akan nyanyi dalam nama Yesus tidak ada banjir. Saudara, saya tuh bersyukur punya ayah dan ibu yang ajaib. Ayah dan ibu saya tuh gak pernah bilang begini, kita miskin loh gitu. Enggak. Dia selalu bilang begini, kita mengalami ini supaya melihat kemuliaan Tuhan. Supaya kita melihat keajaiban Tuhan. Ya, ibu saya tuh galak saudara, walaupun kelihatannya lemah lembut. Kalau enggak ada makanan, misalnya saya bilang gini, "Mah, pagi enggak ada makanan ya?" Karena saya lihat di meja enggak ada apa-apa. Ibu saya akan jawab gini, "Nyanyi." Nanti saya jawab gini, "Mah, kalau puasa nyanyi tambah lapar. Nyanyi yang keras atau enggak saya kasih makan." Dia akan jawab begitu saudara. Makanya tadi Pastor Joel bilang nyanyi. Ya, semangat. Saya ketawa, saya ingat ibu saya saudara. Cuma bedanya saudara nyanyi keras enggak dikasih makan sama beliau. Kalau saya setiap kali kami nyanyi. Dan lagunya itu pasti cuma 2. El Shaddai sama jangan kamu khawatir burung di udara dia beri makan. Itu lagunya. Dan setiap kali kami nyanyi El Shaddai, El Shaddai, selalu ada berkat. Saudara, nanti tiba-tiba ting tong ada yang kirim mie. Ting tong saudara, ibu saya catering. Tiba-tiba ada orang ngasih bayaran dan pesan makanan. Maka ibu saya bisa masakin buat kami. Keajaiban everyday. Dan kembali soal tadi hujan. Kalau hujan kami langsung doa dalam nama Yesus tidak banjir. Tapi satu lagi kami nyanyi. Sungai dari surga. Ya, kenapa saudara? Saya mulai bilang, Tuhan kirim ayam. Saudara, dan saya tuh lihat loh. Saya waktu itu masih 5 tahun, 6 tahun. Saya teriak kirim ayam Tuhan. Saudara, itu tiba-tiba ada ayam kenter. Tahu ayam kenter? Ayam hanyut saudara. Dan kami kalau sudah hujan kami siap saudara dengan apa itu? Seperti jaring gitu ya. Dan ayam mulai kenter. Nah, ayam hanyut kita tarik. Makan ayam. Nanti kadang-kadang saya bilang ini, Tuhan pengen ikan. Wah, tiba-tiba ada satu tambak itu mungkin meluap saudara. Ikan di mana-mana sampai melompat-lompat. Kami ambilin berember-ember, kami jual, kami makan. Saya bilang Tuhan itu ajaib. Saudara, tapi ada satu kali saya berdoanya lain. Saya bilang sepeda Tuhan. Dan Tuhan tetap jawab loh. Ada sepeda hanyut. Kita punya Tuhan yang ajaib. Jadi buat saya kemiskinan tidak pernah masalah. Karena kemiskinan membuat saya berjalan dengan Tuhan. Dan saya melihat keajaiban demi keajaiban every day. Tapi kalau di sini ini luka. Kemiskinan membuat saudara minder. Membuat saudara patah semangat. Membuat saudara marah dengan Tuhan. Membuat saudara bersungut-sungut. Ini masalah. Tuhan tidak bisa pulihkan. Kalau hatimu tidak engkau bereskan. Hari ini saya tidak tahu siapa di antara kita. Yang kau begitu luka, marah, kecewa. Tapi coba kau bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku marah pada waktu engkau biarkan aku melewati. Aku bukannya belajar. Bukannya tanya tujuanmu itu apa Tuhan. Aku melewati ini. Tapi aku marah. Aku marah. Aku putus asa. Sehingga aku tidak pernah bangkit. Hari ini Tuhan sangat ingin
memulihkan saudara. Sangat ingin. Saudara, dia ingin memulihkan hubungan bapak dengan anaknya. Saya tahu banyak di antara saudara mungkin yang tidak pernah dipeluk bapaknya. Atau saudara melihat bapak yang cacat. Bapak yang mungkin berzina. Bapak yang mungkin saudara gagal. Tapi kita punya bapak di surga. Saya bersyukur saudara. Saya punya bapak bukan yang sempurna, tapi sekali lagi yang ajaib. Saya tetap mau bersaksi karena ayah saya juga seorang yang paling luar biasa. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah lihat seorang hamba Tuhan yang berani membuka keadaan dirinya, bertobat, mengaku seperti ayah saya. Dan buat saya itu adalah kehormatan. Dan saya berkata beliau bukan orang sempurna. Karena kita tidak ada yang sempurna. Saudara, pertama kali saya melihat dia berzina umur 3 tahun. Saudara, hari itu dia masih dokter. Dan kami punya rumah, saudara. Tapi saudara, dan singkat cerita, saya melihat dia mencium perempuan lain. Saudara, dan walaupun saya baru umur 3 tahun, saya bisa ngerti ya. Harusnya papa saya mencium mama saya. Tidak mencium perempuan lain. Dan hari itu saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan. Saya gak bisa ngomong apapun. Saya cuma ngomong Tuhan, Tuhan. Dan itu adalah anugerah karena saya dari kecil. Walaupun ayah saya dokter bukan pendeta. Setiap jam 5 pagi ayah saya ajak kami berdoa. Walaupun kami ini doa sembari ngantuk, bahkan sembari tidur. Ayah saya setiap jam 5 pagi berdoa. Saya harap setiap kita pulang benahi mesbah keluarga. Karena mesbah keluarga adalah permulaan dari apa? Pemulihan. Saudara, tidak peduli saudara punya anak dimanapun, saudara bisa buat mesbah keluarga. Bukankah hari ini kita bisa online? Ya. Dan saya mau bersaksi mesbah keluarga yang ayah saya buat dari sejak saya dalam kandungan. Tidak pernah sia-sia. Sampai hari ini saya lihat buahnya. Saya lihat buahnya. Saudara, mesbah keluarga itu membuat setiap kami ya seperti punya pagar. Apapun yang terjadi kami tidak keluar dari pagar itu. Nah, saudara, balik. Karena mesbah keluarga itulah saya bisa berteriak, Tuhan, Tuhan. Dan pada saat seperti itu bayangkan anak umur 3 tahun. Tiba-tiba ada suara sangat jelas di hati saya. Justru untuk itulah kamu harus berdoa. Saudara, dan tiba-tiba saya nggak pernah sakit. Tiba-tiba saya nggak tahu dari mana. Saya nggak sakit lihat ayah saya seperti itu. Tapi saya justru tahu dia butuh saya doakan. Dan hari ini kalau saudara sakit melihat hamba Tuhan. Melihat ayah, suami. Mari teriak berkata, Tuhan. Buat aku bisa mendoakan dan mengampuni. Dan bukan menghakimi. Sekali lagi, sembuh, mengampuni. Itu tidak untuk kepentingan orang lain, saudara. Tapi untuk kepentingan kita. Mereka yang tidak pernah bisa mengampuni ayahnya. Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Saudara yang tidak pernah bisa mengampuni suamimu. Saudara tidak akan pernah ngerti cintanya Tuhan sebagai suami. Jadi pagi hari ini, kalau kita pengen menerima segala sesuatu, mulailah berkata, selidiki hatiku Tuhan. Sembuhkan aku.
Karena begitu hatimu benar, cara pandangmu benar, apapun yang kau hadapi, seperti lagu yang kita nyanyikan, di setiap musim. Di setiap musim ada Engkau. Saudara, hidup saya tidak pernah gampang dalam tanda kutip. Tetapi pada waktu tadi menyanyikan, saudara, lagu yang dinyanyiin tadi itu lagu kuno semuanya, saudara. Dan buat saya itu jadi nostalgia, saudara ya. Saudara, pertama yang kau yang terindah. Saudara, lagu itu itu diciptakan pada waktu saya ada di Belanda. Dan lagu itulah diciptakan waktu saya masih sekolah di Belanda dan ngalamin sangat banyak. Ngalamin kesusahan, ngalamin pelecehan, ngalamin tidak ada duit. Dan saya melihat di situ saya berjalan sama Tuhan. Pada waktu tadi dinyanyikan lagu itu, tiba-tiba saudara, saya ingat semuanya. Dan saya bilang, Tuhan, terima kasih buat ukiran cinta. Tiba-tiba saya ingat, waktu saya tidak ada uang sama sekali di Belanda. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mesti bayar sekolah besok. Dan saya benar-benar tidak ada uang sama sekali. Besok. Dan hari itu Tuhan bilang begini, kamu tidak percaya ya aku bisa ciptakan uang. Saya bilang, aku percaya Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah, muji Tuhan aja. Sepanjang hari itu saya cuma muji Tuhan. Saudara, besok mesti bayar terakhir. Kalau enggak, DO. Kalau enggak, saya berarti enggak bisa tugas akhir dan ujian. Saudara, tapi sepanjang hari saya nyanyi. Saya bilang, Tuhan, saya mau lihat penciptaan uang. Dan saya enggak tahu, saudara, bagaimana caranya. Dan Tuhan enggak tolong, enggak ada yang ngasih sampai besok pagi jam 8. Padahal saya mesti bayar jam 9. Saudara, dan jam 8 itu tiba-tiba Tuhan bilang begini, bongkar lacimu. Saudara, saya bongkar laci saya, itu laci di depan, di ruang tamu. Saudara, dan ada sebuah amplop. Sampai hari ini saya masih ingat amplopnya. Warna biru muda, ada gambar bunga. Dan ditulisnya, buat kekasih Tuhan. Saudara, dan di dalamnya ada 4.000 gulden buat saya bayar uang sekolah. Sampai hari ini saya tidak tahu itu dari siapa. Kalau orang memberi, kenapa dia taruh di laci dan paling bawah? Kalau nggak ketahuan. Saudara, tetapi kalau Tuhan, saya mikir, waduh, masa Tuhan nyiptain uang ya? Itu ya. Saudara, pokoknya saya nggak tahulah dari mana. Hari itu saya nggak pernah berpikir ini caranya bagaimana. Tapi hari itu saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Buat satu lagi bukti cinta, bukti keajaiban, bukti anugerah. Saudara, tadi waktu lagu dinyanyiin, saya cuma bilang, Tuhan, pagi itu jam 8 pagi, aku lihat surat cintamu. Tiba-tiba tergambar lagi laci yang saya tarik. Dan di situ ada tulisan buat kekasihku. Saya cuma bilang, thank you Tuhan. Kalau saya boleh mengalami hal-hal seperti itu. Seandainya saya ini kaya, sangat diberkati, uang melimpah, saya tidak akan pernah ngalamin itu. Dan saya cuma bisa bilang, thank you. Thank you Tuhan. Saudara, dia kekasih, dia Bapa. Dia segalanya buat kita. Dan saya berharap setiap saudara, siapapun engkau. Kalau saudara bilang, Bu, saya miskin banget. Langsung bersorak-sorai. Saya juga mau ngalami Tuhan. Bilang aja. Tapi kalau saudara bilang, Bu, saya kaya. Ya bilang aja, Tuhan kasih saya yang lebih gede lagi. Ya. Buat saya lihat yang lebih ajaib lagi. Yang saya bisa tahu. Kekayaan saya tidak bisa buat itu. Tapi engkau bisa buat itu. Dia Tuhan yang terlalu ajaib. Dia Tuhan yang terlalu dahsyat. Biarlah hatimu dipulihkan.
hatimu dipulihkan. Maka saudara akan bisa nyanyi dengan pengertian bahwa di setiap musim. Musim panas, musim dingin, musim kekurangan atau musim saudara yang paling saudara berlimpah. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Hari ini saya rindu setiap hati dipulihkan. Hari ini saya rindu mereka yang saudara mungkin sudah suam. Pelayanan sudah kebiasaan. Saudara nyanyi udah gak ada rasa. Saudara teriak dan bilang, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan. Rebut lagi jiwaku. Tembusi aku sampai yang paling dalam. Jangan sampai kita ada di puasa tapi ini jadi kegiatan. No. Ini tidak boleh jadi kegiatan. Tapi ini harus jadi pemulihan. Amin. Setiap saudara akan pulih dengan ajaib. Mari kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua adalah ekonomi. Mari kita baca Yoel 2 ayat 24 sampai 26. 3, 2, 1. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, tapi kita lihat di sini. Ada banyak belalang dalam hidup ini. Saudara, tapi juga dikatakan tentang tentara. Saudara, ada banyak orang tidak pernah mau jadi tentara Tuhan. Mereka tidak terlatih dalam segala hal. Akibatnya iblis sembarangan mengacaukan hidupmu. Ayatnya berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, melihat dan mencari siapa yang bisa ditelannya. Betul? Berarti ada yang bisa, ada yang enggak. Betul? Nah, seandainya nih ada yang tiduran, sama ada yang pakai api. Yang bisa ditelan yang mana? Yang tiduran. Seandainya yang satu, saudara ya, wah perkasa saudara. Kalau nembak sekali nembak, dia saudara ya kena pasti. Sama yang satu, saudara nggak pernah megang pistol. Kira-kira yang gampang ditelan yang mana? Yang nggak pernah megang pistol. Nah, ini persoalan. Saudara ini anak Tuhan, apakah saudara memperlengkapi hidupmu dengan seluruh senjata Allah? Loh, yang amin cuma 2. Loh, persoalannya orang Kristen mungkin tahu. 1, pedang roh. Tapi kalau ditanya, ayo perang. Caranya gimana, Bu? Firman Tuhan pakai yang mana, Bu? Ya, saudara tidak terlatih jadi tentara. Karena itulah belalang pengerip, belalang apa saja saudara, menghabisi hidupmu. Berapa banyak dari saudara sapu bersih? Nah, saya selalu berkata pagi itu simple SMA. S-nya apa? Sapu bersih. Saudara mulai berkata di dalam nama Yesus aku sapu bersih semua rencana iblis yang bukan dari Tuhan. Setiap roh-roh, jebakan-jebakan, perkara-perkara yang menipu, rencana manusia yang jahat, apapun yang bukan dari Tuhan, yang membuat aku rugi, anak-anakku sakit, aku hancurkan dalam nama Yesus. Mungkin cuma 1 menit. S-nya. Tapi efeknya ajaib sekali. Saudara, seorang teman saya bersaksi. Setiap pagi biasanya dia sapu bersih. Hari itu karena dia mesti cepat-cepat saudara. Dia nggak sapu bersih. Dan kemudian saudara sampai di pasar loh saudara. Dia ditepuk orang. Dan dibilang gini, Bu saya butuh jahe. Ya jahe di sebelah sana. Bisa nggak Bu tolong ikut saya. Saudara, singkat cerita ya, saya kalau diceritain panjang, dia mau
saudara tahu ya, dihipnotis supaya dapat hilang duitnya. Tapi untung saudara, begitu dia dikenain seperti itu, dia mulai berbahasa roh. Dia ratasi, dia bilang, kenapa nih ya, saya kok enggak enak. Saudara, dan orangnya gagal. Dia bilang, dia coba tepuk-tepuk, enggak mudeng-mudengan saudara ya, enggak kena. Tetapi kalau kita ini, saudara, dia bilang begini sama saya kalau sapu bersih ya Bu, semua sehari itu berjalan dengan baik. Ini lupa sapu bersih aja, dicoba. Saudara, kita tidak pernah tahu di mana kita ketemu kuasa-kuasa kegelapan. Hari itu saya jalan-jalan sama keponakan saya. Keponakan saya waktu itu masih kecil saudara, masih 15 tahun, yang perempuan. Namanya Rahel, AL panggilannya. Saudara, saya jalan-jalan sama keponakan saya umur 15 tahun. Tapi saya juga bersyukur. Kami ini semua terlatih saudara dari sejak kecil. Saudara, dan dia cuma ke WC di mall Taman Anggrek. Saudara dipukul sama orang. Bang, sama dihipnotis. Saya tidak tahu apa yang dia mau buat orang ini. Tapi karena keponakan saya ini saudara penuh dengan roh. Dan kemudian setiap hari baca firman. Setiap hari terlatih dalam perang. Saudara dipukul, yang teriak keluarnya apa? Keluarnya gini, dalam nama Yesus. Saudara otomatis pada baru umur 14 tahun. Terus kemudian yang kedua setelah itu munculnya bahasa roh. Kiaratasya. Saudara, itu orang gede laki. Langsung pingsan. Bang. Saudara. Akhirnya terjadilah kehebohan. Saudara, dan ketahuan ini orang menghipnotis sudah sangat banyak. Saudara, perempuan diculik. Kemudian ada yang diambil uangnya. Ada yang dikuras ATM-nya. Dan ini cuma sama anak 14 tahun. Saudara ditepuk. Dan langsung reaksinya dalam nama Yesus. Bam, saudara. Saudara gak mati, pingsan. Walaupun jatuh terus bangun lagi saudara. Langsung sama polisi ditangkap. Sama satpam lah di situ. Sekali lagi. Seberapa kita itu melatih diri. Saudara, kalau saudara tahu yang namanya ketentaraan. Saudara tidak bisa sembarangan tingkat 1 dapat pistol. Enggak. Saudara, kau harus latihan. Sampai boleh dipercayakan pistol. Berapa banyak dari saudara latihan deklarasi. Latihan perang sama iblis. Latihan mengikat kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitarmu. Saudara, ini baru sapu bersih. Saudara, M-nya malaikat. Tahukah saudara bahwa ada banyak malaikat yang selalu ada di sekitar kita. Tapi tidak pernah diaktifkan. Dan saudara, malaikat ini makanannya penyembahan ya. Jadi kalau saudara tidak banyak nyembah, malaikatnya kabur. Saudara, hari itu saya pergi ke satu tempat. Saudara, dan tempat ini dulu tempatnya praise and worship. Dan kemudian pada waktu COVID, saudara, mereka ini online. Jadi yang nyanyi cuma beberapa orang. Saudara ya, terus kemudian direkam. Tapi hari itu saudara, saya dipanggil buat khotbah. Nah, saya ini memang rada keras kepala kan. Saya bilang begini, kalau saya khotbah minimal datangkan 50 orang. Karena saya nggak mau kalau suruh khotbah di depan kamera, nggak seru kata saya ya. Datangkan 50 orang lah, mau berjarak-jarak boleh, tapi minimal datangkan 50 orang. Saudara, akhirnya sama mereka didatangkan 50 orang, mereka mau rekaman online, saudara. Waktu saya masuk, saudara, saya bisa lihat sangat jelas. Malaikat itu mungkin ada sekitar 5 kali saudara ya. Itu memberi hormat saya. Terus ngomong begini sama saya. Saya ikut ya pindah ke Mahanaim. Di sini gak ada makanan. Saudara, dan saya senyum. Saya bilang gini, tunggu ya. Saya nanti bilang sama gereja di sini. Kalau mereka gak mau bikin kebaktian lagi, udah ikut saya ke Mahanaim. Saudara, sekali lagi. Ya, kalau saya pergi kemanapun, ya nanti kalau saya ke gereja saudara, kalau gereja saudara tidak ada makanan, malaikat ikut saya terus.
banyak makanan, saudara. Ya, sangat banyak makanan. Setiap hari ada makanan di tempat kami, yaitu pujian dan penyembahan. Saudara, sampai ada orang Inigo. Saudara, Inigo itu adalah orang yang dari lahir memang bisa melihat alam roh ya. Saudara, dia bilang begini, saya belum pernah lihat tempat sekian banyak malaikatnya. Saudara, tapi hari itu ada Dr. Jedediah Tam, kalau saudara tahu. Saudara, dia datang ke tempat saya dan dia bilang begini, wow, bagaimana mungkin malaikat sebanyak ini di tempat ini. Saudara, kemudian ada satu hamba Tuhan lagi dari namanya Bapak Charlie dari Kanada. Saudara, dan dia bilang sama, dia datang ke tempat saya, dia gele-gele kepala gitu. Bagaimana sampai malaikat sebanyak ini? Saudara, dan kalau saudara tidak percaya, saudara bisa dengarkan YouTube-nya Tony Daud. Tony Daud bilang, kalau saudara mau ke Mahanaim, saudara akan tahu malaikatnya gede-gede di sana. Saudara, kenapa? Dan dia bilang jelas loh, nggak semua tempat ada malaikatnya. Apakah di rumah saudara ada malaikat? Di rumah nyembah nggak? Kalau di rumah nggak nyembah, malaikatnya bilang ikut Bu Iin. Siapa yang nggak nyembah? Saya umumkan nih, malaikat ikut saya. Banyak orang rumahnya tidak pernah dijaga sama Tuhan. Kenapa? Dan tidak nyembah. Tapi kalau saudara ada malaikat, rumahmu nggak dikunci pun tidak bisa masuk malingnya. Karena ada Tuhan yang ajaib. Ibu Nani pernah mengalami yang ajaib sekali. Saudara, rumah Ibu Nani di Jalan Kesambi itu dulu ya, sekarang sih lumayan lah, ada banyak yang besar-besar. Tapi dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu, dia satu-satunya rumah paling mewah, paling besar. Wow, saudara. Kalau saudara ke situ rumahnya kecil-kecil, tiba-tiba di tengah bam, saudara ya. Rumah kuat banget. Dan itulah rumahnya Bu Nani. Karena dia notaris dan suaminya kontraktor dan Tuhan memberkatinya. Tapi hari itu suaminya sudah meninggal. Anaknya di Kanada. Saudara, dan semua orang tahu rumah itu sepi sekali. Saudara, dan satu malam saudara 7 orang rampok datang. Mau menghabisi atau merampok rumah itu. Saudara, tetapi yang kita bingung. Saudara, mereka itu cuma di depan gemetar, saudara. Di depan rumah gemetar. Akhirnya saudara, karena di depan rumah gemetar, ada polisi lewat. Polisi yang telepon Bu Nani. Bu, itu ada 7 orang di depan rumah ibu, ngapain? Saudara, akhirnya Bu Nani turun, panggil polisi, panggil teman dan sebagainya. Ditanya, loh kalian siapa? Dia gemetar. Itu siapa Bu? Yang ngawal rumah ini gede-gede. Ya, sampai besarnya ada yang 2 meter. Kita bingung, gak ada soalnya. Kami bingung, saudara. Bu Nani bingung. Gak ada satupun. Tapi ini rampok 7 orang, lihatnya berapa? Banyak. Saudara, pengawal gede-gede, dan karena itu mereka juga gak berani lari. Mereka bilang mereka dikepung sama orang ini. Sekali lagi kita punya malaikat, saudara. Dan malaikat kita siap. Malaikat ini yang membuat saudara juga tidak bisa dicuri, ditipu. Saudara, dan ekonomimu akan membuat terus diberkati dalam segala hal. Tapi siapa yang mengaktifkan malaikat? Kita. Dan apakah saudara buat itu setiap pagi? Saya aktifkan malaikat setiap pagi. Untuk menjaga, untuk saudara ya, untuk ikut menyembah, untuk juga saudara mengambil berkat dari utara, selatan, barat, dan timur. Saudara, dan saya aktifkan, jangan biarkan malaikatmu nganggur, saudara. Saya berdoa, saudara aktifkan malaikat. Tapi ada yang akhir adalah ambil yang dari Tuhan. Saudara, Tuhan bilang kalau saudara ini kekurangan hikmat, ambil. Minta
Saudara tinggal tumpang tangan loh, minta dalam nama Yesus. Tapi banyak orang tidak minta. Dan akibatnya saudara tidak punya ide. Saudara, seseorang teman saya, dia ditinggal, suaminya meninggal. Saudara, dan pada waktu itu dia bilang gini, Bu, saya benar-benar tidak punya uang. Saya bilang, kenapa Tuhan bawa pulang suamimu? Jangan marah, jangan curiga. Karena Tuhan pengen berkati kamu, sangat dahsyat. Selama ada suamimu, kamu nih males. Kamu nih juga selalu berpikir, sudahlah yang kerja suami. Dia bilang, betul sih Bu, ada banyak lagi alasan. Tapi kurang lebih salah satunya itu. Dan saya bilang, mulai tumpang tangan ke kepalamu dan berkata, Tuhan, aku ambil hikmat dan kasih aku ide. Saudara, waktu dia tumpang tangan, malamnya saudara, dia mimpi bikin roti. Saudara, dan dia mimpi saudara rotinya lucu-lucu, kecil-kecil, enak-enak. Saudara, semua kecil-kecil. Saudara, dia bangun, nih orang gak pernah sama sekali bikin kue. Bangun, saudara, dia langsung bilang gini, amin. Dia jalan ke mall sembari bahasa roh bilang gini, Tuhan beli apa ya, beli apa ya. Dia bilang, Bu, itu di otak saya seperti komputer. Beli ini, tiba-tiba saya tahu caranya bikin talem, caranya bikin sus, caranya bikin risoles. Tiba-tiba saya tahu. Saudara, dan dia bikin kue kecil-kecil, dia mulai bagikan. Saudara, dia bagikan ke orang-orang, dia bilang cobain, semua langsung pesan 10.000 hari ini. Saudara, dia kaya raya bikin kue kecil-kecil. Saudara, sudah ada cabang di mana-mana. Dan dia bilang, kalau suami saya nggak pulang dan saya nggak teriak, ya, ekonomi saya pas-pasan. Tapi karena suami saya pulang dan saya teriak minta hikmat. Hari ini anaknya semua sudah lulus S2 dari luar negeri semua. Dia bilang, saya kaya raya. Hanya sekali mimpi dapat hikmat. Dia bilang, itu Bu, di otak saya nggak pernah berhenti. Terus saya bisa ciptakan kue baru. Kalau saya tinggal berdoa, Tuhan bikin yang baru lah, ide apa lagi, keluar lagi. Saudara, ini ilahi, ini surga, ini Tuhan kita. Amin. Saya sedikit mau cerita supaya ya terserahlah. Saudara mau percaya nggak percaya terserah. Karena yang untung saya bukan saudara. Yang ngalamin juga saya bukan saudara. Saudara, di surga itu ada restoran. Jadi kalau nanti saudara ke surga, jangan pikir surga itu nggak enak. Isinya cuma pujian penyembahan, terus gak ada apa-apa, taman doang. Enggak, saudara. Sangat ajaib, sangat indah, sangat luar biasa. Saudara, itu ada yang namanya, saudara ya, taman-taman terbaik, air terjun terbagus, saudara, bunga-bunga terindah, kebun-kebun terbaik, tapi juga ada restoran-restoran terbaik. Perpustakaan-perpustakaan besar. Saudara bisa terus belajar. Saudara, kalau saudara baca bukunya Robert Redden, terus Heaven is Real, bukunya Chonam, saudara akan tahu sama semuanya. Ya, nah saudara, salah satunya saya dibolehkan merasakan dan melihat surga. Dan setiap kali saudara, salah satunya yang saya paling suka adalah melihat kue-kue surga. Dan itu kue surga seperti yang ibu ini bilang. Saudara, ibu ini bisa suka ngobrol sama saya. Dia bilang, Bu, tiba-tiba di otak saya ada kue ini. Bu, tiba-tiba di otak saya ada kue ini. Saya bilang, saya tahu. Karena saya pernah lihat semuanya. Saudara, dan ini yang paling fresh yang saya alami, yang baru saya alami. Saudara, beberapa hari yang lalu saya nyembah, saya masuk hadirat Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, I love you so much. Saya pengen banget Tuhan, ya, dapat makanan surga. Saudara, dan tiba-tiba saya melihat 2 kue yang Tuhan kasih ke saya. Saya terima di roh. Saya belum bisa terima langsung ada gitu di sini, enggak, terima di roh. Kue yang pertama, saudara, itu mawar. Seperti mawar merah, besar sih.
Dan Tuhan bilang cara makannya, ambil kelopaknya satu demi satu. Saudara, dan pada waktu saya ambil satu kelopak, saya taruh di lidah saya. Sekali lagi ini di roh. Saudara, itu harumnya seluruh tubuh saudara. Dan itu melted, cair. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan bilang, ini kue cinta nak. Kalau engkau memakannya, passion, gairah, cintamu akan menyala-nyala untuk aku. Jadi saudara tidak akan kehilangan ide. Kalau saudara ini terus dan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, satu lagi. Tuhan berikan saya roti tapi bentuknya bunga matahari. Dan saya bilang, wow. Tapi setiap kelopaknya itu warnanya beda. Ada 9 warna. Saudara, dan pada waktu saya makan, saya bilang, wih ajaib Tuhan. Yang saya makan pertama yang hijau. Warnanya saudara ya, rasanya itu mint. Kayak roti kering tapi mint. Saudara ya, kalau saudara pernah makan roti es mint ya. Rasanya mint. Dan Tuhan bilang, nak, ini membawa kesegaran. Supaya engkau terus segar. Engkau sanggup berjaga-jaga. Saya ambil saudara satu yang coklat. Rasanya kayak coklat tapi lembut sekali. Dan dia bilang, ini warna hineni. Biar di dalam hatimu terus ada kehambaan. Saudara, dan saya nggak cerita, ada 9 pokoknya ya. Nah, saudara sekali lagi. Kalau saudara ini dipulihkan, maka semua ini dikalahkan. Belalang-belalang yang membuat saudara miskin, membuat kita itu sakit, membuat kita bodoh, gak bisa kerja, semua dikalahkan. Dan bukan berarti saudara diam tiba-tiba blok datang uang ya. Tapi tiba-tiba saudara kan punya ide. Saya punya seorang teman. Saudara dia hamba Tuhan di satu kota. Dan pada waktu dia bilang, Tuhan ini COVID bagaimana? Tuhan kasih ide. Tuhan kasih idenya apa? Buat empek-empek unyil. Saudara, dan dia bilang, apa itu Tuhan empek-empek unyil? Empek-empek kecil. Dan Tuhan bilang, bikin online. Saudara, dan tiba-tiba booming. Sampai saudara, sebulan untungnya 100 juta. Dan dia bilang, dulu saya berpikir kalau saya ini hamba Tuhan, saya nggak boleh kerja. Dan saya terus berpikir gini, Tuhan kenapa kau nggak berkati? Kenapa kau nggak berkati? Tapi pada waktu pandemik memang gerejanya ditutup. Saudara nggak ada kolektor. Saudara ya, dan dia hampir kehilangan rumahnya. Karena dia masih, rumahnya itu sekalian buat gereja, dia cicil. Dan tidak ada pemasukan. Dan di saat itulah dia teriak sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, buat empek-empek unyil. Sekali lagi dia bilang, saya ini goblok banget ya Bu. Saya 7 tahun jadi hamba Tuhan, miskin. Karena saya tidak pernah, dia bilang, mengaktifkan semua berkat Tuhan. Termasuk apa? Berkat untuk kerja. Termasuk apa? Kemampuan to get well, saudara. Saudara, ada banyak orang gak pernah praktekkan. Dan saya berdoa kita pulang, kita akan dipulihkan. Amin. Ini sudah jam 12. Pak, mana panitia? Harusnya di break dulu kan, terus nanti baru pause. Ini gimana Pak? Bapak Ibu sanggup lanjut? Oke, nggak pakai break nggak apa-apa ya. Oke, siapa yang masih sanggup boleh angkat tangan. Oke, karena hampir separuh butuh lanjut. Oh break setengah jam aja. Oh Bapak Gembala minta break setengah jam saudara ya. Oke, saudara saya sebenarnya siap dengan 2 PowerPoint.
Jadi banyak banget bahan saya. Tetapi saudara, karena banyak yang butuh break juga setengah jam, saya break setengah jam. Oke, mari kita berdoa. Saya minta kita berdoa dulu sebelum kita break setengah jam. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Hamba berdoa biar ini bukan menjadi sebuah kegiatan, tapi ini menjadi sebuah pemulihan. Dan hamba percaya tidak ada seorang pun yang pulang sia-sia, tapi pulang dipulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Hati kami menyala-nyala. Kami punya kemampuan bekerja. Kami makin dekat dan makin cinta Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya persilahkan.